Andin baru saja menginjak usia 19 tahun lebih beberapa bulan. Sebentar lagi ia akan berumur 20, usia yang katanya jadi masa transisi paling membingungkan antara remaja dan dewasa. Hari-harinya sekarang diisi dengan rutinitas baru. Pekerjaan di sebuah perusahaan startup digital yang bergerak di bidang aplikasi. Rambut hitamnya selalu diikat sederhana. Wajahnya polos tanpa banyak makeup. Tapi aura anak muda yang penuh semangat membuatnya sering jadi pusat perhatian di kantor. Meski begitu, pulang ke rumah, Andin tetaplah gadis biasa yang masih suka bermanza pada ibunya, Dewi. Namun kehidupannya berubah drastis sejak ibunya memutuskan menikah dengan seorang pria bernama Hendrawan. Hendrawan bukan pria sembarangan, tampan, karismatik, dan punya kepercayaan diri tinggi. Usianya 8 tahun lebih muda dari Dewi, sehingga kadang orang terkejut mendengar mereka suami istri. Apalagi Dewi sendiri selalu tampil terawat. Kulit wajahnya mulus dan tubuhnya tetap ideal seolah menolak tua. Tak jarang orang bilang mereka lebih mirip pasangan baru, yang masih pacaran dibandingkan ibu anak satu yang menikah dengan pria lebih muda. Andin sendiri awalnya sempat heran. Kenapa sih ibu bisa tertarik sama pria kayak Hendrawan? Apa nggak takut ditinggalin di tengah jalan? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Meski akhirnya ia ikut bahagia melihat senyum ibunya. Pernikahan mereka digelar sederhana. Tak ada pesta megah. Hanya keluarga dekat yang hadir di rumah makan kecil. Saat itu Andin masih terkejut karena ibunya tak banyak bercerita tentang hubungannya dengan Hendrawan. Tiba-tiba kan saja mengumumkan akan menikah. Nak, ibu cuma pengen kamu bahagia lihat ibu ada yang jagain. Selama ini kamu pengen ibu punya pendamping kan? Jangan khawatir, Hendrawan orang yang baik kok, ucap Dewi malam sebelum akad. Andin hanya bisa mengangguk, meski hatinya masih penuh tanda tanya. Di hari pernikahan, ia melihat ibunya begitu berseri, dan Hendrawan berdiri gagah di sampingnya. Dalam hati Andin berbisik, semoga saja pilihan ibu kali ini nggak bikin kecewa lagi. Awalnya kehidupan rumah tangga baru itu terasa manis. Hendrawan berusaha keras menunjukkan dirinya sebagai ayah tiri yang bisa diandalkan. Ia sering menanyakan kabar Andin, sesekali mengantarnya ke kantor, bahkan ikut membantu mengerjakan hal-hal kecil di rumah. Din, kerjaan di kantor kamu gimana? Masih betah kan kamu di situ? Tanya Hendrawan suatu sore ketika mereka duduk di ruang tamu. Andin yang sedang membuka laptop hanya mengangkat alis. Masih kok iya, cuma kadang capek aja. Kan anak baru suka disuruh-suruh. Tapi nggak apalah, kan biar belajar. Hendrawan tertawa kecil. Ya namanya juga baru mulai. Anggap aja proses. Kalau ada yang bikin nggak nyaman, cerita aja ke ayah. Perlahan, jarak antara mereka berdua mencair. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Masalah muncul saat Dewi mendapat kepindahan divisi di kantornya. Posisi barunya mengharuskan ia sering bepergian keluar kota untuk melakukan inspeksi cabang perusahaan. Kadang sebulan penuh ia tak bisa pulang. Rumah yang biasanya ramai oleh suara tawa Dewi mendadak terasa lengang. Hendrawan mulai murung, sering termenung sendiri di ruang tamu sambil menatap kosong ke televisi yang menyala. Andin beberapa kali memperhatikannya. Ayah kenapa sih belakangan suka melamun? Tanyanya suatu malam. Hendrawan hanya tersenyum tipis. Nggak apa-apa kok, Din. Mungkin cuma kangen ibu kamu aja. Andin menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata dengan nada setengah bercanda. Kalau ayah kangen, ya jangan dipendem. Kan masih ada Andin di rumah. Aku bisa nemenin ayah ngobrol, biar nggak sepi-sepi banget. Ucapan itu seolah sederhana, tapi di dalam hati Andin sendiri ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Hubungan mereka pelan-pelan berubah. Bukan sekadar ayah dan anak tiri, melainkan seperti dua orang asing yang menemukan kenyamanan baru dalam kehadiran satu sama lain. Malam itu, suasana rumah sunyi. Hanya suara televisi yang menyala di ruang tamu menemani mereka berdua. Hendrawan duduk bersandar dengan ekspresi lelah, sementara Andin rebahan di ujung sofa sambil memainkan ponselnya. Sesekali ia melirik ayahnya yang tampak begitu murung. Ya, jangan banyak mikir deh. Nanti cepet tua loh, celetuk Andin sambil tersenyum samar. Hendrawan menoleh menahan tawa. Emang ayah sudah kelihatan tua?
Tanyanya pura-pura serius. Andin mengangguk cepat. Iya dong, keriputnya udah mulai kelihatan tuh. Hendrawan tertawa kecil, lalu balas mencubit lengan Andin. Keakraban itu membuat jarak di antara mereka semakin tipis, seolah bukan lagi hubungan formal ayah dan anak tiri. Din, ucap Hendrawan setelah tawa reda. Ayah tuh sebenarnya cuma pengen ibu kamu lebih sering di rumah. Kadang ngerasa nggak adil aja, kerjaan seakan lebih penting dari keluarga. Nada suaranya serius. Andin ikut menurunkan ponselnya, menatap ayah tirinya dengan lembut. Aku ngerti ya, tapi ibu kan emang ambisius dari dulu. Kerjaan itu kayak separuh hidupnya. Hening sebentar, lalu Andin tersenyum tipis sambil mencondongkan tubuh. Tapi kan ayah masih punya aku. Aku bisa jadi teman cerita kok. Aku juga bisa masakin, nemenin jalan, apa aja deh. Tatapan mereka bertemu lebih lama dari biasanya, membuat Hendrawan terdiam sesaat. Sejak malam itu, obrolan mereka jadi semakin dalam. Kadang saat duduk bersama di meja makan, Andin sengaja berkata dengan nada manzanya. Ya, udah makan apa belum? Kalau belum, ayo makan bareng aku. Nanti kalau aku jadi istri orang, aku nggak bisa masakin ayah lagi loh, ucapnya sambil tertawa kecil. Hendrawan menelan ludah, berusaha menjawab dengan nada bercanda. Jangan ngomong gitu ah. Ayah masih pengen lama ditemenin kamu di rumah. Candaan itu membuat suasana hangat, tapi ada sesuatu di balik senyum mereka. Rasa nyaman yang pelan-pelan bergeser jadi sesuatu yang lebih dalam. Tak jarang, setelah makan malam, mereka duduk di teras rumah. Andin suka bercerita panjang tentang kesehariannya di kantor, termasuk rekan-rekan kerjanya yang mulai mendekatinya. Ada cowok kantor yang ngechat aku terus ya. Katanya pengen ngajak jalan. Lucu sih, tapi aku males aja, kata Andin sambil memainkan rambutnya. Hendrawan langsung bereaksi. Wajahnya terlihat serius. Cowok mana Din? Yang bener aja kamu. Hati-hati loh Din, nggak semua orang punya niat baik. Andin tertawa kecil melihat ekspresi ayah tirinya. Wih, ayah cemburuan juga ya. Jangan bilang ayah pengen saingan sama anak muda itu, godanya. Hendrawan terdiam sesaat, lalu hanya tersenyum kecut. Dalam hati, ia sadar ada bagian kecil dalam dirinya yang benar-benar merasa tak rela kalau Andin dekat dengan pria lain. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, listrik tiba-tiba padam. Rumah jadi gelap kecuali cahaya dari lilin yang dinyalakan di meja. Andin duduk berselimut tipis kedinginan. Hendrawan spontan duduk di sampingnya. Sini biar nggak kedinginan, ucapnya sambil merapatkan selimut. Jarak mereka begitu dekat, sampai napas hangat terasa bersentuhan. Andin menoleh. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Hendrawan. Suasana yang sepi, hanya suara hujan sebagai latar. Yah, bisiknya lirih seolah menggantungkan kata-kata. Hendrawan menatap balik, hatinya mulai tak karuan. Sesaat mereka terdiam, tenggelam dalam tatapan yang lebih dalam daripada sekadar ayah dan anak tiri. Sejak malam hujan itu, ada semacam kesepakatan diam-diam antara Hendrawan dan Andin. Mereka tidak pernah membicarakan secara langsung tentang momen tatapan itu, tapi keduanya sama-sama tahu ada sesuatu yang berubah. Jarak yang dulu terasa aman kini mungkin jadi berbahaya. Saat mereka duduk bersebelahan menonton televisi, Andin kadang sengaja bersandar lebih dekat. Hendrawan berusaha menahan diri, namun ada bagian dalam dirinya yang menikmati itu. Din, kamu jangan suka bikin ayah salah paham sih, ucapnya setengah bercanda. Andin hanya tersenyum miring, lagian ayahnya gampang baperan. Kata-kata itu diucapkan ringan, tapi matanya jelas berbicara lebih dalam. Hari Sabtu tiba, libur kerja untuk keduanya. Seperti biasa, mereka jogging pagi di kompleks perumahan. Udara masih segar. Keringat mengalir di wajah Andin yang kini semakin dewasa dengan tubuh semampai. Sesudah lari, mereka duduk di teras sambil meneguk air dingin. Din, orang-orang lihat kita jogging berdua pasti mikirnya aneh, celetuk Hendrawan sambil menghela napas. Andin menoleh cepat, alisnya terangkat. Aneh kenapa ya? Mereka mikir aku pacaran sama om-om kali ya? Jawabnya sambil tertawa renyah. Obrolan ringan itu mendadak membawa mereka ke situasi yang lebih dalam. Andin menatap Hendrawan lebih lama.
Senyum samarnya muncul. Kalau ada yang salah paham, biarin aja ya. Lagian, ayah kan masih muda, ganteng lagi. Aku sih nggak malu jalan bareng ayah. Ucapannya membuat udara terasa panas meski pagi masih sejuk. Hendrawan terdiam beberapa detik. Tatapan mata mereka bertemu, dan tanpa sadar tubuh mereka semakin mendekat. Jarak bibir hanya tinggal beberapa senti, detak jantung berpacu kencang. Tapi tiba-tiba suara klakson motor menggema di depan gerbang rumah. Seorang kurir paket datang, menghancurkan momen itu. Andin buru-buru berdiri sambil tertawa menutupi kecanggungan. "Yah, keburu ketahuan orang luar tuh," ucapnya sambil masuk ke dalam. Setelah kurir pergi, Andin masuk ke kamar mandi. Air mengalir deras membasahi tubuhnya. Namun ia sadar, ia lupa membawa handuk. "Yah," teriaknya dari dalam. "Tolong ambilin handuk di kamarku dong. Lupa bawa nih." Hendrawan spontan berdiri, mengambil handuk dari kamar Andin, lalu mengetuk pintu. "Din, ini handuknya," ucapnya. Pintu terbuka sedikit, tangan Andin menyambut. Tapi beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka lebih lebar. Andin keluar hanya dengan kain handuk. Tubuhnya masih basah kuyup. Hendrawan terdiam, pandangannya tertahan. "Kenapa sih Yah melotot gitu? Pasti kangen ibu ya? Kalau ayah kangen, aku bisa nemenin kok, biar ayah nggak murung terus," ucapnya dengan nada bercanda, tapi tatapannya penuh makna. Ucapan itu membuat Hendrawan menegang. Napasnya terasa berat, dan matanya tak bisa berpaling dari sosok gadis itu. "Din, jangan ngomong sembarangan ah!" ucapnya dengan suara parau. Tapi Andin hanya tersenyum, melangkah pelan ke arah kamarnya. Hendrawan terpaku, pikirannya kacau. Kata-kata Andin seperti jebakan manis yang sulit dihindari. Ia berdiri di depan kamarnya sendiri, mencoba melawan gejolak yang sebenarnya baik untuknya. Tapi bayangan Andin dengan kain handuk itu tak mau hilang dari kepalanya. Malam itu Hendrawan sulit tidur. Tatapan, senyum, dan tingkah Andin terus menghantui pikirannya. Siang itu rumah kembali sepi. Matahari menyelinap lewat jendela, membiarkan bayang-bayang berlari di dinding ruang tengah. Hendrawan duduk lama di sofa, pikirannya penuh kegelisahan. Bayangan Andin yang hanya dengan handuk beberapa jam lalu masih terpatri jelas. Ia mendepulkan wajahnya keras-keras, mencoba mengusir pikiran yang tak seharusnya ada. Namun semakin ditepis, semakin kuat rasa itu menempel. "Astaga Wan, sadar, itu anak dari istrimu," gumamnya pada diri sendiri. Tapi saat matanya tertuju pada pintu kamar Andin yang sedikit terbuka, langkahnya justru terasa berat untuk menjauh. Di balik pintu, Andin sedang berdiri di depan cermin. Rambutnya masih lembab. Ia baru selesai mengganti pakaian, tapi seperti sengaja berlama-lama hanya dengan baju tipis rumah. Saat suara ketukan terdengar pelan, ia menoleh. "Masuk aja ya." Suaranya lembut, nyaris berbisik. Hendrawan membuka pintu perlahan. Pandangannya langsung terpaku. "Din, ayah cuma mau pastiin kamu nggak apa-apa," ucapnya, berusaha terdengar normal. Andin menoleh, senyum samar tersungging. "Aku baik-baik aja kok ya. Cuma, kayaknya ayah deh yang nggak baik-baik aja." Ucapan itu menghantam Hendrawan seperti petir. "Maksud kamu apa, Din?" tanyanya, meski dalam hatinya ia sudah tahu. Andin melangkah pelan ke arahnya. Mata mereka saling mengunci. "Ayah nggak usah pura-pura lah. Aku lihat kok tatapan ayah ke aku tadi. Nggak perlu malu kali. Aku juga nggak marah. Malahan aku seneng," ucapnya pelan tapi jelas. Detik itu, dinding terakhir pertahanan Hendrawan runtuh. Ia ingin memberontak, tapi tubuhnya justru mendekat. Jarak mereka hanya sehelai napas. "Din, ini salah nggak sih?" bisiknya. Tapi Andin hanya menjawab dengan lirih. "Salah itu kalau kita nyakitin ibu. Tapi kalau cuma di antara kita, biarin aja ya." Detak jantung mereka semakin cepat. Tangan Hendrawan terangkat, seolah ragu tapi tak mampu lagi menahan. Andin tidak menjauh, justru menatapnya penuh arti. Waktu berhenti, lalu dalam sekejap, bibir mereka akhirnya bersatu untuk saling bernegosiasi. Awalnya penuh keraguan-raguan, canggung, tapi dengan cepat berubah menjadi dalam. Semua logika pun sirna. Yang ada hanya rasa nyaman, sekaligus menegangkan. Andin merespons tanpa keraguan. Seakan ia memang menunggu momen itu. Hendrawan memeyuknya erat.
seakan takut kehilangan. Di balik pintu kamar itu, garis batas yang selama ini mereka jaga akhirnya hilang entah kemana. Setelah lama terjebak dalam pusaran yang tak terduga, mereka akhirnya terdiam, masih saling bertatapan. Napas mereka masih tampak tak karuan, wajahnya pun memerah. Kita beneran udah kelewatan, Din, suara Hendrawan parau. Andin menunduk sebentar lalu tersenyum kecil. Aku nggak nyesel kok ya. Malah, aku ngerasa lebih deket sama ayah daripada siapapun. Hendrawan terdiam, hatinya kacau. Ada rasa bersalah. Ada pula rasa bahagia yang anehnya begitu kuat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan wajah ganda. Di depan tetangga, mereka tetap terlihat sebagai ayah tiri dan anak tiri yang akrab. Di depan Dewi saat sesekali pulang, mereka berperan dengan sangat normal. Namun ketika hanya berdua di rumah, batas itu tak lagi ada. Malam-malam mereka diisi dengan tawa, cerita, hingga kondisi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Iya, ini udah jadi rahasia kita ya. Bisik Andin suatu malam setelah kelelahan bercanda di ruang tamu. Hendrawan hanya mengangguk pelan, menatapnya penuh rasa campur aduk. Saat Dewi pulang dengan wajah lelah dari perjalanan luar kota, rumah seketika terasa berbeda. Kehadiran Dewi membuat Andin dan Hendrawan harus memainkan peran sebaik mungkin. Mereka makan bersama, ngobrol, bahkan tidur di kamar masing-masing. Namun diam-diam ada tatapan rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Malam itu Dewi mencoba melaksanakan kewajibannya dengan Hendrawan. Tapi ekspresi hambarnya membuat Dewi menatap bingung. Kamu terlihat capek, Wan, tanyanya lirih. Hendrawan tersenyum kecil. Iya, mungkin kerjaan bikin pikiran penuh. Dewi hanya mengangguk. Percaya begitu saja. Hari-hari terus berjalan, dan perlahan hubungan baik itu menjadi kebiasaan yang tak bisa dipisahkan dari rutinitas. Jogging pagi berakhir dengan canda yang terlalu dalam. Malam sepi jadi ajang mereka saling curhat sambil duduk berdekatan di sofa. Bahkan pekerjaan rumah tangga sederhana seperti memasak pun bisa berubah jadi momen penuh ujian. Din, jangan masak sambil senyum-senyum gitu dong. Bikin nggak fokus aja. Celetuk Hendrawan sambil berdiri di dapur. Andin meliriknya. Yah, bukannya suka kalau aku senyum. Katanya senyum aku bikin ayah betah. Hendrawan hanya terdiam, lalu hanya menghela napas panjang. Beberapa minggu pun berlalu. Suatu sore, kabar mengejutkan itu datang. Ketika pulang dari kantor, Dewi dengan wajah berbinar memberitahu kalau dirinya sedang mengandung. Andin terdiam, Hendrawan pun hanya tersenyum samar. Akhirnya doa kita dikabulkan ya, Wan, ucap Dewi penuh haru. Hendrawan memeyuknya. Tapi di balik peyukan itu, pikirannya kosong. Malamnya Hendrawan dan Andin duduk berdua di teras rumah. Suasana hening hanya diisi suara jangkrik. Din, kita harus berhenti, ucap Hendrawan akhirnya. Andin menoleh dengan mata berkaca-kaca. Berhenti setelah semua ini ya? Aku udah terlalu nyaman sama ayah, suaranya bergetar. Hendrawan menatapnya lama, lalu mengusap rambutnya lembut. Aku juga nyaman. Tapi ibu kamu sekarang butuh aku, butuh kita. Kita nggak boleh egois. Kata-kata itu membuat dada Andin sesak. Tapi ia tahu ayah tirinya benar. Hari-hari berikutnya, Andin berusaha mengalihkan diri. Ia mulai membuka hati pada seorang pria di kantornya, bahkan memperkenalkannya ke rumah. Dewi tampak bahagia. Hendrawan pun berusaha tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada tatapan samar yang masih terjaga setiap kali mata Hendrawan dan Andin bertemu. Mereka tahu, apa yang pernah terjadi tak akan pernah hilang begitu saja. Itu akan tetap jadi rahasia yang tersimpan rapat di hati mereka. Malam ketika semua tertidur, Andin menulis di buku hariannya. Aku nggak menyesal pernah dekat dengan ayah, tapi aku harus belajar merelakan. Semoga suatu hari nanti aku bisa menemukan seseorang yang bisa membuatku nyaman, persis seperti ayah.